Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ririn selaku dosen pengampu psikologi klinis. Kami dari kelompok Pavlov ingin mempresentasikan mengenai depressive disorder. Gangguan depresi merupakan gangguan pada suasana hati, disregulasi, mood yang mengganggu, sedih, kosong, atau mudah tersinggung. Disertai adanya perubahan terkait kapasitas individu yang untuk berfungsi seperti perubahan somatik dan kognitif pada gangguan depresi mayor dan gangguan depresi persisten. Gangguan depresi termasuk gangguan diresgulasi, mood yang mengganggu. Mayor, gangguan depresi termasuk episode depresi mayor. Gangguan depresi persisten, gangguan disporik, pramenstruasi, gangguan depresi yang diinduksi zat atau obat, gangguan depresi karena kondisi medis lain, gangguan depresi khusus lainnya, dan gangguan depresi yang tidak ditentukan. Kriteria diagnostik. Pada sebagian besar, siklus menstruasi setidaknya 5 gejala harus ada pada minggu terakhir sebelum onset menstruasi, terus membaik dalam beberapa hari setelah onset menstruasi, dan menjadi minimal atau tidak ada pada minggu pasca menstruasi. Ditandai dengan labilitas afektif, misalnya perubahan suasana hati, tiba-tiba merasa sedih atau menangis, atau peningkatan kepekaan terhadap penolakan. Ditandai dengan mood depresi, teguran keputusasaan, atau mencela diri sendiri. Yang keempat, berkurangnya minat pada aktivitas yang biasa dilakukannya, seperti sekolah, kerja, teman, atau hobi. Yang kelima, kesulitan subjektif dalam konsentrasi. Yang keenam, kelesuan, mudah kembung, atau kekurangan energi yang nyata. Yang ketujuh, gejala menyebabkan distres atau gangguan yang signifikan secara klinis dengan sekolah kerja, aktivitas sosial biasa, atau hubungan dengan orang lain, seperti menghindari kegiatan sosial, penurunan dan efisiensi di tempat kerja, sekolah, atau rumah. Yang ke-8 yaitu gangguan bukan hanya eksaserbasi dari gejala yang lain gangguan seperti gangguan depresi mayor, gangguan panik, persisten gangguan depresi atau gangguan kepribadian walaupun dapat terjadi bersamaan dengan salah satu gangguan ini. Yang ke-9 yaitu kriteria A harus dikonfirmasi dengan penilaian harian prospektif selama setidaknya 2 siklus gejala. Catatan-catatan diagnosa dapat dibuat sementara sebelum konfirmasi ini. Yang 10, gejala tidak disebabkan oleh efek fisiologis dari suatu zat, misalnya penyalahgunaan obat, pengobatan, ataupun pengobatan lain, atau kondisi medis lainnya, misalnya hipertiroidisme. Selanjutnya adalah contoh kasus. Remaja 12 tahun itu tidak membayangkannya sebelumnya, tapi apa yang terjadi hari itu akan melekat padanya di tahun-tahun berikutnya. Sampai hari ini, situasi itu hadir di kehidupan Lara. Melalui komentar yang tak terhitung yang ia terima, maupun pada luka yang tergores di tubuhnya, periode yang berdampak besar setelah video rekaman perkelahiannya disebar ke media sosial. Rekaman yang viral dengan kalimat "Apa kamu sudah selesai, Jessica?" dijadikan meme dan benar-benar mengubah kehidupan Lara.
yang saat ini berusia 18 tahun. Setelah peristiwa itu, remaja ini menjadi target perundungan, lalu putus sekolah, melukai dirinya sendiri, dan mulai menjalani perawatan kesehatan mental. Hampir 6 tahun kemudian, Lara memutuskan untuk menerima permintaan wawancara. Rutinitas Lara setelah videonya dijadikan meme hanya tinggal di rumah atau pergi ke tempat-tempat terdekat, seperti rumah keluarga atau toko kecil di area tempat tinggalnya. Saat dia pergi keluar rumah, dia sudah dikenali dengan komentar-komentar tentang rekaman video perkelahian. Rasa putus asa yang berkelanjutan pada anak itu membuat orang tuanya khawatir. Situasinya makin buruk bagi di usianya ketika mengetahui putrinya mengiris lengannya sendiri. Luka irisan benda tajam itu membekas di lengan dan beberapa bagian kakinya. Seperti Lara. Kasus melukai diri sendiri tak sampai bunuh diri merupakan istilah yang digunakan para ahli untuk menggambarkan mereka yang melakukan itu biasanya dalam situasi mengalami kesedihan mendalam. Kata remaja mengalami depresi. Mereka tak tahu bagaimana menghadapi perasaan itu dan mereka akhirnya menyakiti diri sendiri untuk mengurangi keputusasaan dan kecemasan. Jelas psikiater Jacqueline Giusti, koordinator klinik rawat jalan remaja di Institute of Psychiatry dari Universitas Sao Paulo.